Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wasahbihi. La haula wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan di mata kuliah tafsir ayat-ayat ahkam. Hari ini kita membahas pada subbahasan tentang surat At-Talaq ayat 1 sampai 3 tentang tata cara mentalak istri dan etika memperlakukannya. Surat At-Talaq ayat 1 sampai 3 adalah bicara tentang tata cara mentalak istri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Talaq ayat 1 dan 3 saya mengacu kepada referensi dalam tafsir Ruhul Bayan dan kitab Al-Ardul Qur'ani di Qat'i Nikah wal Furqah, ya, dirasah takhlidiyah jami'ah baina tafsir ayat wa fiqhah. Menggunakan dua referensi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquna al-iddatina wa'su idza wattaqullaha rabbakum la tukhrijuna min buyutina wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'addallahu faqad zalama nafsahu la tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da dzalika amra. Fa idza balagna ajalahunna fa'amsikun bil ma'ruf wa fariqun bil ma'ruf wa ashidu dawa'a minkum wa aqimus salata lillah dzalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Dalam tafsir Al-Yasabuni Allah menyebutkan, diberi semacam analisis dari segi bahasa, ya, analisis teks. Idza talaqtumun nisa ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquna li iddatihinna. Di dalam tafsir dalam kitab Al-Ardul Quran ini disebutkan, Allah menyebutkan dalam An-Nisa ini, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquna li iddatina wa ahsul iddah. Allah menyebutkan dengan ungkapan ya sebagai huruf nida, huruf panggilan, ya ayyuhan nabiyyu, ya nida. Jadi nida dengan ya ayyuhan nabiyyu ini adalah panggilan dengan nabi, ini adalah sebuah panggilan yang isinya adalah mengandung unsur takdim wa takrim, sebuah bentuk apresiasi, memberikan penghormatan kepada Nabi. Karena ada beberapa ayat menggunakan kata-kata bukan ya ayyuhan nabiyyu, ya, dengan menggunakan ya Muhammadu, ya. Ada ya ayyuhar rasul, ya. Di sini menggunakan khitabnya adalah khitab dengan menggunakan huruf nida langsung kepada Nabi. Ini adalah sebuah panggilan yang mengandung unsur ta'dhim wa takrim. Jadi memberikan apresiasi, penghormatan kepada Rasulullah, ya. Idza talaqtumun nisa, khitab daripada ayat talaqtumun nisa ini dengan menggunakan jamak. Khitabnya kepada siapa? Wal khitabu lahu wal mu'minuna ma'hu, ya. Jadi khitabnya ada kepada Nabi dan kepada orang-orang mukmin, ya. Karena Rasulullah adalah sebagai penyampai risalah kepada umatnya. Kemudian An-Nisa idza talaqtumun nisa disebutkan bahwa di antara beberapa hal yang disepakati oleh para ulama bahwa untuk menjatuhkan talak itu ada waktu yang disunnahkan, ada waktu yang dilarang, ya. Ada waktu yusanu fi at-talaq, waktu yang diperbolehkan, yang dianjurkan untuk menjatuhkan talak. Ada waktu yang dilarang, yang diharamkan untuk menjatuhkan talak, ya.
Ini adalah ayat yang bicara tentang waktu-waktu yang tepat untuk menjatuhkan talak. Kemudian idza talaqtumun nisa, apa yang dimaksud dengan ayat An-Nisa ini? Dengan lafaz An-Nisa, ya. An-Nisa di sini adalah al-madkhulu bihinna. Jadi perempuan wanita yang sudah berkeluarga, ya. Idza talaqtumun nisa, jadi apabila kau menceraikan wanita-wanita yang sudah melaksanakan nikah atau wanita yang sudah berumah tangga, al-madkhulu bihinna, yang sudah melakukan sebagai hubungan suami istri. Ya, di sini Allah mengkaitkan cerai dengan talak itu dengan ungkapan dengan fi'il syarat. Idza adalah syartiyah, ya. Kenapa? Karena talak itu adalah sesuatu yang tidak biasa, ya. Di mana hukum asalnya adalah al-aslu fi al-khadar. Hukum talak itu pada hukum asalnya adalah dilarang. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang lain yang membolehkan dari sebuah ketentuan yang bersifat umum. Li'iddatihinna, ya. Maka ketika engkau menyerahkan wanita, maka ceraikanlah li'iddatina, artinya pada waktu yang dimungkinkan untuk melaksanakan tolak, yaitu adalah waktu dalam keadaan wanita itu adalah dalam keadaan suci yang tidak melakukan sebagai hubungan suami istri. Jadi al-iddah dalam tafsir Al-Yasobul disebutkan bahwa makna iddah aili izzamani iddatina, pada waktu masa iddahnya perempuan atau masa datangnya iddahnya perempuan, ya. Wala al-Jurjani allamu bimana fi, jadi al-Jurjani mengatakan li iddatina itu diberi makna ai fi iddatihinna, ya. Allam bimana al-waqt, ya. Ai fi, ya. Ai fi zamani alladhi yasluhu li iddatina, pada masa yang layak, yang pantas untuk menjatuhkan talak kepada perempuan, ya, yaitu adalah iddahnya wanita adalah ayyamu quriyah, pada hari-hari sucinya perempuan itu, wa ayyamu ihdadiha, dan hari-hari pada masa duka citanya, ya, perempuan itu atas kematian suaminya, ya. Kemudian wa aksul iddata, wa aksu al iddah, aksu al idbatu, waqfadu, jagalah, ya. Wa akbilu iddata salasata quru kawamil, dan sempurnakanlah iddah perempuan itu adalah 3 kali masa sucian, ya. Itu adalah makna aksu. Al-iqsa al-addu bil hasa, jadi iqsa itu adalah menghitung dengan apa? Dengan kerikil, ya. Ittaqullah, apa maksud ittaqullah? Ij'alu bainakum wa baina adzabi wiqayatan tahmikum wa tasunukum, jadi jadikanlah antara kalian dan di antara sisa Allah wiqayatan sebagai tameng, sebagai penjaga yang menjaga kalian, ya. Yaitu dengan apa? Bitta'ati fil awamir wastinabin nawahi, dengan patuh kepada perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Wa aksu iddata wattaqullah, ya. Wattaqullah, wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhdurna, janganlah kau mengusir, ya, wanita-wanita itu dari rumah mereka, wala yakhrujna, dan janganlah kau mengeluarkannya, illa yatina bi fahishatin, kecuali memang melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Al-fahisha, ya. Wal al-fahisha, ya. Wa aksu al-iddah, jadi wa aksu al-iqsa di sini adalah suruh menghitung, ya. Ya, al-iqsa adalah ikhfadu, jagalah. Jadi ternyata mana ikhfa adalah ada yang mana al-addu menghitung, ya.
adalah makna iso adalah membatasi atau menghitung daripada masa iddah perempuan yang akan dijatuhkan waktu dijatuhkannya tolak. Kemudian khitabnya kepada siapa? Uksu itu. Uksu, hitunglah, jagalah ya. Di sini ada 3 pendapat. Pertama, al-khatab al-azwaj. Jadi khitabnya adalah pertama kepada para suami, yang kedua adalah kepada para istri az-zawjah. Yang ketiga adalah khitabnya kepada ayyuhal muslimun ya. Kemudian illa ya'tuna bi fahisah. Kecuali memang kalau perempuan-perempuan itu melakukan sebuah perbuatan keji, perbuatan terlarang. Al-fahisha al-fuhsyu wal faksha al-qabihu minal qawli wal fi'li. Jadi mana faksha adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang buruk, baik dalam bentuk ucapan atau bentuk tindakan ya. Wajamuha fawakis ya. Jamannya fakis adalah fawakis ya. Apa fawakis itu? Al-fawakis wa kullu ma istadda hubuhu minad-dur wal ma'asi. Semua perbuatan yang sangat ya buruk ya, baik yang menyangkut perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan melanggar hukum, itu dikatakan namanya fahisyah. Nah, oleh karena itu walihada yusamma zina fahisyatan. Oleh karena itu perbuatan zina dikatakan perbuatan fahisyah karena itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Wa tilka hududullah. Dan itu adalah merupakan hudud, hal-hal yang dilarang ya. Jadi al-hudud al-mawani. Jadi larangan-larangan atau perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Jadi hal-hal yang al-mawani, hal-hal yang dicegah. Al-mawani al-mujawazati an-nahwan nawahi. Hal-hal yang dicegah, yang dilarang dari melewati, melampaui kepada hal-hal yang dilarang ya. Kemudian disebutkan wa hududullah darbani. Jadi larangan-larangan Allah itu ada 2 hal. Darbun haddan nas fi matami wa masharibin bima ahalla wa haruma ya. Jadi larangan-larangan ada 2. Jadi halang-halangan yang telah Allah tentukan dalam makanan mereka, minuman mereka. Yang kedua adalah larangan yang tidak boleh dilakukan. Hadis sadikis bagaimana hukuman bagi orang yang mencuri. Wa tilka hududullahi may yata'adda hududahu faqad zalama. Barang siapa melampaui batasan-batasan larangan-larangan yang Allah tentukan, faqad zalama, dia melakukan sebuah kedzaliman. Jadi menempatkan suatu bukan pada tempatnya ya. Kemudian wa tilka hududullahi yubayyinuha wa may ta'khudhu faqad la nasa la nadri la'alla Allah itu subhanahu dzalika amro. Fa idza balagna ajalahunna, apabila telah tiba masanya ya, fa'amsikuna bi ma'ruf, maka tahanlah orang wanita itu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Al ma'ruf ma yustahsan min afal, suatu tindakan yang dianggap baik ya. Kemudian ada definisi ma'ruf itu apa? Al ma'ruf ismun jami'un, jadi nama yang memuat di kulli ma'rifa, sesuatu yang diketahui ya, min ta'atillah, dari dari sebuah tindakan untuk melakukan taat kepada Allah Ta'ala, wa taqarrubi ilaihi, mendekatkan diri kepadanya, wal ihsanu ilan nas, dan berbuat baik kepada manusia, wa kullu ma nadaba ilaihi syar'u, dan semua hal yang dianjurkan oleh aturan-aturan hukum itu dikatakan namanya al-ma'ruf ya. Kemudian ini adalah beberapa makna lughah dari ayat Al-Talaq ayat 1 sampai ayat 3 ya. Kemudian makna ijmali, makna secara global tentang Al-Talaq ayat 1 sampai ayat 3.
Dalam tafsir Ali As-Sabuni ini disebutkan makna secara global. Wa yuhadiballahu subhanahu wa ta'ala nabiyyahu muhtar qaidal umma ilal khairi wa hadiyahu ilal haqqi tasrifan lahu wa ta'diman wa tambil mati wa ta'liman binal muslima idarata aytalliqu zawzahu falahu dzalika, ya. Di sini Allah menyebutkan Allah telah memberikan petunjuk kepada nabi yang dipilih sebagai pemimpin umat yang mengantarkan umat untuk selalu melakukan perbuatan yang baik sebagai bentuk penghormatan, tasrifan lahu wa ta'dhiman, dan peringatan kepada umatnya agar setiap muslim apabila ingin menceraikan kepada istrinya maka baginya perlu menjaga hal-hal yang momen-momen yang tepat untuk menjatuhkan cerai itu kepada talak kepada istrinya. Pada italliqu ila fituhin lam jami'a, antara lain adalah beberapa rambu-rambu yang di Allah sebutkan dalam surat At-Talaq ini. Janganlah seorang suami ceraikan istrinya kecuali dalam kondisi wanita itu dalam keadaan suci yang belum lam yujamiha, yang dimana wanita itu tidak melakukan sebuah hubungan sebagai suami istri, ya. Fa inna fa'ala dzalika, ya. Kalau memang itu dilakukan, sebaiknya bagi seorang suami perlu menghitung, ya, momen atau waktu dia ketika mau menjatuhkan daripada talaknya. Wayat batu ayam idatili arba tarifa inta idatiha. Ini adalah beberapa anjuran petunjuk Allah Ta'ala kepada Rasulullah dalam rangka memberikan bimbingan kepada umatnya tentang momen-momen yang waktu yang diperbolehkan untuk menjatuhkan talak kepadanya. Kemudian wal mu'taddatu taq'udu fi manzili zawjiha la yajuzu walau ayyukhrijaha, ya. Perempuan yang sedang menunggu masa iddah, dia adalah tetap tinggal di rumah suaminya, tidak boleh dia seorang suami mengusirnya keluar dari rumahnya selama dalam masa iddah. Wala yajuzu lan takhruja, dan tidak boleh bagi perempuan untuk keluar dari rumah daripada suaminya ketika dalam masa itu, walau adinalah azauziha, sekalipun suaminya adalah mengizinkan, ya. Illa idartakabat fahisan muhaqqatan ta'adzara ma'al baqa fi manzil zawjiyah, kecuali maka memang wanita itu melakukan sebuah perbuatan yang melanggar agama, ya, melakukan perbuatan keji yang sulit, ya, untuk tinggal di rumah mantan suaminya, ya. Maka kalau melakukan tindakan seperti itu, maka seorang suami boleh mengusir dia dari tempat tinggal daripada di rumah suaminya, di rumah tinggal sukna, ya, rumah bersama, ya. Wa hadza amrullahi wa hukmuhu, ini adalah merupakan sebuah perintah Allah Ta'ala. Fa inna Allah la yadri la'allahu bi subai qalbi ma yughayyiru halahu. Sebenarnya Allah Ta'ala tidak mengetahui, ya, apa yang akan terjadi di hatinya, ya, yang bisa merubah terhadap keberadaannya. Kemudian wa idza syarafat al-mutaddatu nihalati iddatiha, ya, apabila perempuan sudah mendekati akan habisnya masa iddahnya, fal khiyaru li zawji, maka seorang suami berhak memilih, ya, wal amru bihi ilaihi idza arada yu'idaha ila manziliha, apabila dia menginginkan untuk kembali kepada rumahnya, fa'ali ayyamila bidikin walaidin, maka seorang suami, mantan suami tadi itu adalah memperkuat dengan cara sikap yang baik, ya. Kalau memang mau menceraikannya, maka juga harus dengan cara yang baik, ya. Paham syukuni ma'rufin au sarrikun bi ma'ruf, ya. Itu diantaranya. Kemudian asbabun nuzul ayat At-Talaq 1-3 ada beberapa riwayat. Pertama adalah waruya fi sunan Ibnu Majah, dalam diriwayatkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah yang berusul dari Sa'id bin Zubair Ad-Dabasin an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsah. Rasulullah pernah mencerai istrinya bernama Hafsah
Summa roja, kemudian melakukan rujuk kepada mantan istrinya ketika Hafsah dalam keadaan masih dalam keadaan iddah. Itu riwayat pertama. Yang kedua, dalam riwayat Qatadah yang bersuri Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, si Rasulullah menceraikan istrinya bernama Hafsah radhiyallahu anha fa'adat ahlaha. Kemudian Hafsah ini lapor kepada keluarganya, jadi menyampaikan kepada keluarganya, maka turunlah ayat ya ayyuhan nabi idza talaqtum nisa fatalliqunna liiddatihinna. Kemudian Rasulullah raja'ahu, melakukan rujuk kepada mantan istrinya bernama Hafsah, dikatakan fa inna qawwamah sawwamah ya wa hiya min azwajika bil jannah. Dikatakan Hafsah adalah perempuan yang qawwamah, yang kokoh ya, penyangga, sawwamah ya, yang banyak melaksanakan ibadah puasa. Wa hiya min azwajika bil jannah. Disebutkan bahwa Hafsah adalah salah satu di antara istri Rasulullah nantinya yang akan berada di surga. Kemudian Imam Al-Kalbi menyebutkan bahwa asbab nuzulnya ayat ini adalah Rasulullah pernah marah kepada Hafsah lama asaro ilaih hadisan, ketika merahasiakan ya pembicaraannya ya dan menyampaikannya Hafsah itu kepada Aisyah, maka Rasulullah akan kemana itu menceraikan kepada Hafsah, maka turunlah ayat ya ayyuhan nabi idza talaqtum nisa fatalliqunna liiddatina. Kemudian riwayat yang kedua, Imam As-Sudi mengatakan nazalat fi Abdullah bin Umar. Ayat ini turun kasusnya terkait dengan Abdullah bin Umar ya, ketika menceraikan istrinya lama talaqa ibradu haidan, ketika Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dalam keadaan menstruasi. Rasulullah Rasulullah memerintahkan kepadanya untuk melakukan rujuk kepada istrinya, summa yumsiku hatta tadhur, summa menahannya sehingga sampai dalam keadaan ya suci ya. Fa idza arada yudallika falyudallika fi tadhur qabla jamia. Kalau akan menceraikan kepada istrinya, maka dia diceraikan ketika perempuan dalam keadaan suci ya, suci dari suci ketika dalam keadaan suci ketika selesai melaksanakan daripada menstruasinya. Fadil kal idatul ladzi amrallahu bi ayatillika an-nisa. Jadi itulah masa yang Allah perintahkan ketika menceraikan kepada istrinya. Kemudian ini ada beberapa asbabun nuzul tentang turun ayat Al-Talaq ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian ada beberapa hukum yang dikandung di dalam An-Nisa ayat 1 sampai ayat 3. Dalam kitab Al-Ardul Al-Qur'ani ini ada beberapa analisis ya. Pertama, wal janibul al-fiqhi, dari aspek hukum fikihnya. Wa binan ala hadil ayat, berangkat dari ayat ini ajma'al fuqaha, para ulama fikih sepakat anna talaqal masyru', tolak yang dianjurkan ya, tolak yang disyariatkan adalah namanya tolak as-sunni. At-talaqul masyru', tolak yang dianjurkan adalah tolak sunni, yaitu adalah wa huwa yutalliqu az-zawju zawjahu fi tuhrim lam yamussuha. Tolak sunni adalah tolaknya seorang suami kepada istri, seorang suami yang menceraikan istrinya di mana posisi istrinya itu dalam keadaan suci, lam yamussaha lahu. Jadi yang dimana seorang suami tidak melakukan hubungan sebagai suami istri ketika dalam keadaan suci itu namanya tolak sunni ya. Tolakul masru' atau tolak sunni. Yang kedua adalah tolak bid'i ya. Amma in talaqa wa hiya haidun, apapun kalau seorang suami menceraikan istrinya dia dalam keadaan menstruasi, au fiturin masaha. Jadi tolak bid'i itu ada tolaknya seorang suami kepada istrinya di mana posisi perempuan dalam keadaan haid atau posisi perempuan dalam keadaan suci yang
di mana suaminya mempergauli perempuan tersebut dalam keadaan suci. Fahuwa haramun. Tolak yang seperti ini adalah hukumnya haram. Wa yusamma tolak bitolakil bid'i, ya. Tolak itulah dikatakan namanya tolak bid'i, ya. Alasannya apa? Faqad hakamal fuqaha. Jadi para ulama fikih memberikan hukum haram terhadap tolak bid'i itu karena berdasarkan nas yang ada. Yang kedua adalah hadisnya Ibnu Umar yang tadi yang terkait dengan asbabun nuzulnya ayat tolak ini. Yang kedua adalah ijma'ul ulama. Bahkan Imam Nawawi mengatakan wa qala an-Nawawi ajma'atul ummah ala tahrimi tolakil haid al-khaili bi ghairi doha. Jadi haramkannya menceraikan perempuan dalam keadaan menstruasi, ya, tanpa adanya keridhaan, ya, persetujuan daripada perempuan itu, ya. Kalau tolak azimah, kalau seorang suami menceraikan memaksakan cerai pada posisi perempuan dalam keadaan menstruasi tanpa adanya persetujuannya, hukumnya adalah dosa. Kemudian al-ahkam asy-syariah, beberapa hukum yang dimuat di dalam at-tolak ayat 1 sampai ayat 3 dan dalam kitab Rawahil Bayan ini ada beberapa poin catatan penting, ya. Pertama adalah al-ahkam asy-syariah, hukum-hukum tadinya kaitan dengan pembinaan hukum yang ada di dalam ayat An-Nisa atau ayat 1 ayat 3. Pertama, hadits tolak mumbahun au makturun. Jadi status hukum apakah tolak itu boleh atau diharamkan, ya. Kalau kembali pada ayat idza talaqtumun nisa fatalliqunal iddatina. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat An-Nisa ayat 1 atau ayat 1 ini Allah membolehkan bahwa seseorang suami menceraikan istrinya dengan berdasar kepada ayat 1 ini idza talaqtumun nisa fatalliqunal iddatina, sehingga ayat ini menjelaskan bahwa menceraikan istri itu hukumnya adalah boleh, ya. Faqad tolak al-talaq. Faqad ruyan Rasulullah, ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan annahu qala inna min abghadil mubahati indallahi at-talaq. Sesungguhnya salah satu di antara perbuatan yang mubah yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala, ya. Inna min abghadil mubahati, di antara perbuatan-perbuatan yang mubah, perbuatan-perbuatan yang boleh yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala adalah bercerai. Wabilatin dalam teks yang lain abghadul halal ilallah tolak, perbuatan halal yang sangat dikutuk oleh Allah Ta'ala adalah perceraian, ya. Nah, dari hadis itulah kalangan fuqaha dari al-madzhab, ya, ulama-ulama madzhab fikih mengatakan menjadi berbeda sekali dalam memberikan kesimpulan hukum. Waqala Hanafiyatu wal Hanabila, ulama Fuqaha Hanafi dan Hanabila berpendapat at-talaqu makhdurun. Jadi talak itu hukumnya adalah haram, ya. Alasannya apa? Lima fi min kufran ini mati nikah. Karena talak itu diharamkan karena di dalam talak itu mengandung adanya kufrun nikmati nikah, menutupi nikmat daripada perkawinan, ya. Rasulullah mengatakan la'anallahu kulla midqwaqin mitlaqon. Allah mengutuk orang-orang yang kulla midwaqin, ya, orang-orang yang mencicipi, ya, mitlaqon dengan melakukan perceraian. Wa inna mauqibalil hajati, dibolehkan cara itu karena akan faktor kebutuhan, ya. Kemudian waqad nukila an Hajar anna talaqa Ibnu Hajar mengutip, ya, Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadis yang menulis kitab Fathul Bari, yang mengatakan bahwa anna talaqa, satu, bahwa talak itu hukumnya sangat terjadi sebuah perubahan sangat variatif. Pertama, wajibun, bahwa hukumnya talak itu hukumnya wajib. Katolakil muli ba'da terbusi metata asyurin, seperti tolaknya orang yang melaksanakan sumpah ilah, seorang suami yang melakukan sumpah kepada istrinya dengan mengatakan wallahi, ya,
namanya Subailah ya. Namanya Subailah, orang perempuan yang seorang suami yang menceraikan istrinya dengan Subailah ya. Itu talaknya hukumnya adalah wajib. Wa talaqul hakamaini, yang kedua adalah setelah menunggu masa 4 bulan 10 hari. Kemudian yang kedua diberikan juga tolakul hakamaini. Jadi talaknya apa? Al hakamaini. Jadi hakam ini adalah semacam mediator ya. Dari dua belah pihak ya. Baik dari pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dalam menyelesaikan sebuah konflik dalam rumah tangga adalah antara suami istri ya. Apabila tidak dimungkinkan untuk melakukan perdamaian ya. Kemudian yang kedua itu adalah tolak yang wajib. Yang kedua bahwa tolak itu hukumnya sunnah. Au mandubun, satu. Yang kedua hukumnya adalah sunnah. Kaya jizanil qiyami hukuya walau li'adamil maili ilaiha. Jadi hukumnya sunnah ketika seorang suami tidak mampu melaksanakan hak-hak daripada istri. Jadi orang suami tidak melaksanakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang suami. Kewajiban memberikan nafkah, memberikan sandang nafkah lahir batin, sandang papan dan pangan ya. Maka di sunnah dianjurkan agar tidak menyakiti orang lain. Au adamil mailaiha, atau tidak tertarik kepada perempuan itu. Au takunu ghairu afifatin, atau mungkin wanita itu tidak menjaga integritasnya. Ghairu afifah, ya perempuan yang tidak bisa menjaga dirinya. Yang ketiga bahwa tolak itu bisa berbentuk hukumnya haram. Ya, yaitu adalah tolak bid'i ya. Tolak bid'i adalah tolak yang dimana perempuan itu diceraikan dalam keadaan dalam keadaan menstruasi atau dalam keadaan suci, di mana seorang suami sudah melakukan hubungan pada suami itu dalam keadaan suci itu. Yang kedua, al-hukmu tsani ma huwa talaqu sunni wa ma hiya syurutu. Jadi bagaimana status hukumnya tolak sunni itu dan apa aja persyaratannya. Dalam riwayat Ibnu Umar disebutkan waru ya ani radhiyallahu anhu annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidatun. Dalam riwayat Ibnu Umar ini disebutkan bahwa beliau melaksanakan menceraikan istrinya dalam keadaan menstruasi. Kemudian dia menuturkan hal itu kepada Nabi, kepada sahabat Umar yang didengar dari Nabi. Fataghayyatu Rasulullah marah. Faqala liyurajiha summa yumsikha hatta tatura summa takhid wa tatura. Jadi suruh kembali rujuk kepada mantan istrinya sampai dia menahan diri sampai dalam keadaan suci dari haidnya. Wa in badalahu wa yutalliqu wa yutalliqa qabla yamus. Kalau memang sudah nampak bahwa perempuan itu sudah selesai melaksanakan menstruasinya dalam keadaan suci, maka silakan seorang suami menceraikan istri, tapi tidak boleh melakukan hubungan sebagai suami istri ya. Walihat adalah hadis. Dasar hadis inilah hasil ijma. Jadi muncul terjadinya sebuah ijma di antara ulama anna talaqa fil haidi mamnu, bahwa menjatuhkan talak dalam keadaan menstruasi perempuan itu hukumnya adalah dilarang, haram ya. Wa fituhri ma'dunun, dalam keadaan suci diperbolehkan di dalam jamnya apabila tidak digauli. Wal jumhur, ada ulama mayoritas ulama mengatakan anau law talaqa li ghairi iddah, apabila seorang suami menceraikan istrinya tidak dalam keadaan menstruasi, dalam keadaan iddah selain pada masa iddah yang Allah perintahkan, waqotalaku, maka talak akan terjadi, dan itu hukumnya adalah dosa. Sebagaimana hadis diberikan At-Tirmidzi dan Abu Dawud, Rasul mengatakan salah sunjidun najidun wajilan jidun, bahwa 3 hal yang akan baik dalam keadaan serius akan terjadi, baik main-main juga akan terjadi, yaitu adalah an-nikahu wa talaqu wa ruj'ah, nikah, tuluk dan rujuk ya. Ruj'ah ya. Kemudian waqtalafal fuqaha, jadi para ulama fikih berbeda pendapat tentang fima yanqulu fi talaq sunnah, hal-hal yang masuk dalam tolak sunnah itu ya. Waqala Hanafiyatu, ulama Hanafi mengatakan inna talaq sunnati min jihataini, bahwa tolak sunnah itu adalah ada dua aspek ya, ada 2 hal. Akhadum fi waqti la ditahhiruha min ghairi jama'in, yaitu pada masa di mana suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci yang tidak
melakukan sebagai hubungan suami istri, melakukan hubungan jima, au hamilan qad istabana hamluha, ataupun posisi perempuan dalam keadaan hamil, ya, dalam keadaan hamil, ya, yang nampak kehamilannya, ya. Ini adalah menurut ulama Hanafiyah, ya. Wal akharu, adapun yang lain, min jihadil adati, dari segi aspek tentang iddah, wa huwa la yazida fi turi al-waqi' ala tarqatin wahidah, ya. Yaitu adalah tidak melebihi sucinya fituri dalam keadaan suci tatliqatan wahidah, yaitu talak satu, ya. Kemudian ini adalah beberapa pendapat para fuqaha tentang posisi apakah tolak sunni atau tolak bid'ah. Kemudian waqala al-Malikiyah, imam ulama fuqaha Malikiyah berpendapat tolak sunnati ma jama surut wasab'atin. Jadi tolak sunni itu adalah tolak yang dijatuhkan yang mengandung, yang harus memenuhi 7 syarat, 7 item, ya. Pertama adalah itol likawahidatan, seorang suami menceraikan istrinya dengan talak satu. Wa yamiman tahidu, di mana posisi perempuan itu sedang dalam keadaan menstruasi. Tahiron lam yamussaha, di mana perempuan itu dalam keadaan suci yang tidak disentuh atau tidak melakukan hubungan sebagai suami istri antara dia dengan istrinya. Wala tuqaddimu talaqun fi haidin, dan tidak didahului oleh sebuah perceraian dalam keadaan menstruasi. Wala tabi'ahu talaqun fi turin la yadluhu, dan tidak diikuti oleh perceraian dalam keadaan suci yang mengikutinya. Wa khala'anil wadi, dan terbebas dari adanya iwat, ya, semacam pemberian ganti uang dari istrinya, ya. Wa qala Syafi'atu, ulama Syafi'ah mengatakan bahwa tolak sunni adalah tolak sunnati, yaitu liqa kullatuhrin khasatin. Jadi tolak sunni itu adalah menurut ulama Syafi'ah adalah seorang suami yang menceraikan istrinya dalam keadaan suci, ya. Walau tolak salatan bituri lam yakun witan, sekalipun seorang suami menceraikan istrinya talak 3 dalam keadaan suci bukan dianggap sebagai tolak yang bid'i, ya. Ini beberapa perbedaan di antara para fuqaha. Waqala Hanafilah tolak sunnati itu liqaha bituri lam jami'a fi. Tolak sunnah menurut ulama Hanafilah adalah tolaknya seorang suami pada istrinya dalam keadaan suci yang tidak suci itu dia tidak melakukan baik hubungan suami istri. Kemudian fal ittifaq, adapun kesepakatan dari beberapa pendapat yang ada itu waqi'un, adalah memang terjadi anna tolak sunnah. Jadi secara umum ulama sepakat bahwa tolak sunnah adalah tolaknya seorang istri, tolaknya seorang suami kepada istrinya di mana posisi perempuan dalam keadaan suci yang tidak melakukan sebagai hubungan sebagai suami istri. Memang ada yang memberikan tambahan yang lain, ya. Wama menadhafa kauna hamilan, ada mengatakan bahwa posisi perempuan dalam keadaan hamil, ya. Karena kembali pada hadis Abdullah bin Umar mengatakan murhu falyurajiha summa liyutallika idza taharat wa hiya hamil. Itu adalah beberapa perbedaan yang muncul di kalangan para fuqaha. Yang ketiga adalah al-hukm as-salisu, hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga, halil mu'taddati an takhruja min baitiha, apakah boleh bagi perempuan yang sedang dalam keadaan iddah, ya, dalam keadaan iddah, keluar dari rumahnya, ya. Artinya perempuan yang dicerai, posisi perempuan itu sedang masa iddah. Iddahnya perempuan yang mutallaqat, ya, adalah 3 sucian atau 3 haitan, ya. Dia keluar dari rumahnya, misalnya karena bekerja atau apa, ya. Wa dalla qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala menunjukkan la tukhrijuhunna min buyutina wa la yakhdhuna illa ayatina bi bayyinatin bayyinah. Dari ayat ini bahwa perempuan yang cerai tidak boleh keluar dari tempat tinggal, tempat domisili daripada perkawinan. Ya, artinya apa? Ya, rumah bersama itu madamat filidati, selama perempuan itu masih dalam keadaan iddah. Fala yajuzu li zawji yukhrijaha,
ya, bahwa seorang suami tidak boleh keluar, tidak boleh bagi seorang suami untuk mengusirnya. Yang kedua, wala yajuzula al-khuruja ila lidarurati dhahirah. Tidak boleh bagi perempuan untuk keluar dari rumahnya kecuali dalam kondisi yang daruri, jadi kebutuhan yang mendesak, ya. Misalnya ya kebutuhan sehari-hari, ya, kebutuhan yang dibutuhkan setiap harinya, ya. Wa in kharajat asiman. Bagaimana kalau perempuan yang bekerja, ya. Jadi kalau perempuan bekerja itu termasuk satu jadi jika bisa dikategorikan sebagai darurat, mengajar ke pasar misalnya, ya. Itu adalah hal yang sangat mendesak, ya, darurat, ya. Karena itu kebutuhan yang sangat dibutuhkan. Maka tidak apa-apa. Fa in kharajat asiman. Kalau memang tidak mendesak maka hukumnya dosa. Wala qadi aidatu waruju abdul matutah fi sawa. Baik posisi perempuan dalam tolak raj'i, tolak 1 ataupun tolak 3, hukumnya adalah sama. Waqtalafal fuqaha fi khurujil mu'taddati min baiti liqada'i hawajiha. Para ulama fikih berbeda pendapat tentang keluarnya perempuan yang posisinya dalam badan iddah keluar dari rumahnya liqada'i hawajiha untuk menunaikan, memenuhi daripada kebutuhannya. Kebutuhan sanang pangan lah, kebutuhan sehari-hari misalnya, kerja dan segala. Gimana kalau perempuan yang dicerai? Ada beberapa pendapat ini. Wa qala Malik wa Ahmad al-mu'taddatu takhruju fin-nar fi hawajiha wa idama talzamu manzila bil-lail. Jadi boleh perempuan itu yang posisi dalam keadaan iddah keluar dari rumahnya pada waktu siang dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-harinya misalnya. Tetapi perempuan itu ketika malam harus tinggal di rumahnya, ya. Waqala Syafi'atu la takhruju arujatu lailan wala nahron wala takhwa inama takhruju al-mabtu tatu finnar. Ya, jadi justru perempuan Imam Syafi'i sangat keras sekali. Tidak boleh tidak mengizinkan perempuan yang ditalak raj'i. Salah satu, ya, ajaran-ajaran aspek pembinaan hukum yang terkait dengan teknik untuk menjatuhkan talak kepada seorang istri, ya. Saya kira itu perlu diperhatikan adalah bisa dibaca atau bisa dilihat nanti di dalam tafsir Ruwatul Bayan jilid yang kedua halaman 508 ya, sampai 603, ya. Itu adalah tema hari ini, dan silakan Anda mencari sendiri tentang fotokopinya. Saya hanya menjelaskan melalui media pembelajaran ini. Terima kasih. Mari kita turunkan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.